Halo Sobat Traveler Devia, jumpa lagi di video jalan-jalan edisi kebudayaan Indonesia. Di videoku kali ini aku akan mengajak kalian Sobat Traveler aku keliling Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini berada di pusat Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Keraton Yogyakarta adalah 14.000 meter persegi. Di dalam keraton terdapat banyak bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya, serta abdi keraton. Di utara keraton terdapat alun-alun utara dan di selatan terdapat alun-alun selatan, serta dekat dengan kawasan Malioboro. Keraton Yogyakarta berdiri pada tahun 1755 sebagai hasil dari perjanjian Giyanti. Keraton Yogyakarta sebagai cikal bakal keberadaan pemukiman di wilayah Yogyakarta. Peninggalan jejak-jejak sejarah yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini. Kawasan ini merupakan living monument yang masih hidup dan juga memiliki luas. Kawasan Keraton ditetapkan sebagai salah satu kawasan cagar budaya di Yogyakarta berdasarkan SK Gubernur nomor 186/2011 meliputi wilayah dalam Benteng Buluwati dan sebagian wilayah di Mantri Jeron, Mergansan, Gondomanan, dan Ngampilan.
Kemudian pada tahun 2017 terbit Peraturan Gubernur Nomor 75/2017 yang menggabungkan kawasan Cagar Budaya Malioboro dan dalam Benteng Keraton Buluwati menjadi satu kawasan, yaitu kawasan Cagar Budaya Keraton yang membujur dari Tugu sampai Panggung Krapyak. Keraton dulunya adalah komplek kegiatan budaya dan tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya. Arsitektur keraton dirancang sendiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sekaligus sebagai pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bangunan dan desain dasar tata ruang dari keraton diselesaikan antara tahun 1755 sampai dengan 1756. Berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai unsur integral dalam tata ruang ibu kota kerajaan tidak dapat dilepaskan dari Malioboro. Di Jalan Malioboro terdapat kepatihan sebagai pemerintahan sehari-hari dan pasar gede sebagai pusat perekonomian warga. Keduanya merupakan bagian dari kesatuan tata ruang yang disebut Catur Gatra Tunggal atau Catur Sakutra. Keraton Yogyakarta terdiri dari 3 bagian yang terdiri dari komplek depan keraton, komplek Dean Keraton, dan komplek belakang keraton. Komplek Dean Keraton sendiri terdiri dari Gladak Pangurakan atau gerbang utara, alun-alun ler, dan masjid gede. Sedangkan kawasan komplek inti di keraton tersusun dari 7 rangkaian pelataran, mulai alun-alun utara sampai alun-alun selatan, yaitu 1. Pagelaran dan Sitinggi Lor, 2. Kemandungan Lor, 3. Sri Maganti, 4. Kedaton Kemanganan, 5. Kemandungan Kidul, dan Sitinggil Kidul.
Sedangkan komplek belakang keraton terdiri dari alun-alun kidul dan pelengkungan Nirbaya. Selain kawasan dalaman keraton, kawasan keraton juga memiliki keunikan pada setiap bangunannya. Beberapa di antaranya adalah Taman Sari, Museum Sono Budaya, benteng, dan kelengkapannya. Dikarenakan keraton merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya, tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi dan mitologi menyelubungi keraton ini. Dan pada tahun 1995, Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Tidak semua bagian keraton dapat dikunjungi wisatawan, hanya bagian-bagian tertentu saja. Berikut bagian keraton yang dapat dikunjungi. 1. Kedaton, 2. Waharanata, 3. Taman Sari. Kedaton adalah pelataran utama yang mempunyai tataran tertinggi. Wilayah Kedaton merupakan pusat kawasan Keraton Yogyakarta, sedangkan Kedaton sendiri juga terdiri dari beberapa ruang yang memiliki fungsi. Beberapa ruang dari Kedaton yaitu 1. Keraton Kilen, merupakan kediaman resmi Sri Sultan Hamengkubuwono dan keluarganya. 2. Keputren, atau tempat tinggal putri-putri sultan yang belum menikah. 3. Gedung Prabayeksa, atau tempat penyimpanan benda-benda pusaka milik kesultanan. 4. Bangsal Kencana, atau tempat untuk menyambut tamu agung, menyelenggarakan khitanan dan pernikahan. 5. Bangsal Manis, yang saat ini digunakan untuk membersihkan pusaka kerajaan. 6. Bangsal Kesatrian, yang biasa digunakan untuk nyantri.
Lokasi yang kedua adalah Waharanata. Waharanata merupakan museum kereta kuda yang menyimpan 23 kereta kuda. Sedangkan 18 kereta masih digunakan untuk acara kebesaran keraton. Beberapa kereta yang tersimpan telah berusia lebih dari 100 tahun. Sedangkan Taman Sari dulunya adalah taman air yang digunakan untuk mandi sultan dan keluarganya. Taman Sari sendiri dibangun pada tahun 1757 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dapat kita jumpai pula berbagai koleksi peralatan makan dan minum yang terbuat dari perak, porselin, hingga kristal koleksi Keraton Yogyakarta yang disusun rapi seperti saat perjamuan makan tamu. Setidaknya ada 60 set koleksi yang dapat kita jumpai. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung di Keraton Yogyakarta, wisata ini dibuka setiap Selasa sampai dengan Minggu pukul 8 sampai dengan 14 WIB. Dengan harga tiket domestik Rp15.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Sedangkan untuk mancanegara dewasa Rp25.000 dan untuk anak-anak Rp20.000. Harga tiket untuk museum kereta domestik dewasa Rp20.000 dan anak-anak Rp15.000. Sedangkan dewasa mancanegara Rp30.000 dan anak-anak Rp25.000. Dan tiket masuk untuk keliling Taman Sari adalah Rp150.000 beserta tour guide-nya.
Oke teman-teman, sekian dulu video aku. Jangan lupa support video aku dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya, dan ke teman-teman kalian agar menjadi destinasi liburan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.